Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Salawat dan salam semoga tercurah pada kedua hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, semua pengikutnya. Insyaallah kita sebagai umatnya selalu berupaya istiqomah mengikuti tuntunan dan ajarannya ila akhiril hayat. Semoga kelak nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak rahimakumullah, sebelum lanjut kita ucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin itu doa, ya, doa. Jadi kalau ungkapan minal aidin wal faizin itu doa bagi kita yang mengucapkan dan yang diberi ucapan itu. Jadi semoga kita tergolong orang-orang yang sudah kembali kepada fitrah. Jadi aidin itu artinya kembali kepada fitrah, sudah nol lagi, bersih lagi dari dosa-dosa. Itu aidin, kembali kepada fitrahnya, bersih, suci. Al-faizin itu artinya orang-orang yang beruntung, ya. Beruntung setelah selesai melaksanakan ibadah Ramadan sudah menjadi orang yang beruntung, bersih dari dosa. Jadi selain bersih dari dosa juga mendapatkan nas'aluka ridhaka wal jannah, mendapatkan ridha Allah dan surga Allah. Itu sudah janji Allah kan itu. Jadi kalau kita mengucapkan dan mendapatkan ucapan minal aidin wal faizin, itu adalah kita harus amin, gitu ya. Bahwa itu adalah doa bahwa kita insya Allah termasuk golongan orang-orang yang kembali kepada fitrah, orang yang beruntung kan itu. Jadi kita ucapkan amin sebagai doa dari orang yang mengucapkan dan juga kita yang mendapatkan ucapan itu kan itu. Kemudian ya tentu kita juga harus bagaimana kita mengevaluasi, ya, mengevaluasi kita berlapar-lapar, haus-haus selama 1 bulan ini dapatnya apa gitu ya, dapatnya apa, harus dievaluasi kan. Artinya kalau melihat dari target ibadah puasa itu yang sudah hafal semua ayatnya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu sudah tahu bahwa target ibadah puasa kita adalah meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal masing-masing mengevaluasi diri, bertanya kepada diri sendiri, ya Pak Hilman, sudah tercapaikah peningkatan takwa ini? Kan itu. Memang targetnya la'allakum tattaqun, sudah tercapaikah tingkatan takwa ini? Kan itu. Sebab banyak yang ternyata kembali seperti sebelum Ramadan. Itu banyak. Jadi ketika Sya'ban, Rajab, Sya'ban, ya ibadahnya sekian,
ketika Ramadan semangat sholat 5 waktu berjamaah, tahajud terlaksana, apalagi tadarus hatam sekian kali, pokoknya banyak peningkatan selama Ramadan. Yang dikhawatirkan jangan-jangan begitu Syawal ngedrop, langsung lowbat gitu ya. Nah, itu kelihatan di mana-mana. Kan itu. Jadi begitu selesai Ramadan langsung ngedrop lagi, itu yang kita khawatirkan. Jadi jangan sampai kita dalam hadis Rasul dikatakan rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Jadi berapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan peningkatan takwa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Itu yang dikhawatirkan kan itu. Jadi jangan sampai kita setelah menanyakan pada diri sendiri, mengevaluasi melihat diri sendiri, sudah meningkat belum takwa kita. Kalau belum, jangan sampai ya masuk golongan orang-orang yang dapatnya lapar dan haus gitu. Perjuangan lapar haus sebulan itu ya memang dirasakan nyaman enak, tapi melelahkan gitu kan, melelahkan. Apalagi di akhir-akhir itu panasnya Masya Allah gitu, sangat dirasakan begitu panas di akhir-akhir Ramadan setelah serangan banjir di mana-mana. Ya banjir itu di mana-mana kan itu, sampai yang nggak biasa kena banjir gitu. Nah setelah itu panas sampai akhir Ramadan kan itu betul-betul ujian kan itu. Maka kita kalau belum sampai kepada tingkatan takwa, belum bisa meningkatkan takwanya, minimal dalam rangka proses meningkatkan takwa, dilanjutkan setelah Ramadan ini dengan puasa Syawal. Proses kan itu, diproses kan itu. Jadi ini yang nama proses itu enggak secepat itu kan itu. Proses namanya itu. Bahkan kadang-kadang ya namanya proses itu enggak sampai. Proses menuju takwa terus itu kan. Ternyata gagal. Namanya juga proses kan itu. Jadi ada yang proses itu harus memang selesai, sukses kan itu. Maka dalam proses ini perlu kita ya berupaya bagaimana melestarikan kegiatan-kegiatan ibadah Ramadan. Ramadan selesai, tapi semangat kita Ramadan itu jangan selesai. Insya Allah kita merasakan selama Ramadan itu semangatnya terasa Pak Rojali, terasa banget. Jadi subuh itu bangun jam 3 kayaknya, iya, rasakan itu semangatnya. Sholat berjamaah alhamdulillah full 5 waktu kan. Tilawah juga sukses berapa kali hatam gitu. Dan berbagai kebaikan kita rasakan. Maka biarkan Ramadan selesai pada waktunya, tapi semangat kita nggak selesai, terus ditingkatkan. Biarkan Ramadan meninggalkan kita, tapi kita jangan meninggalkan kegiatan-kegiatan selama Ramadan itu kan itu. Itu namanya istiqomah. Ya, namanya istiqomah gitu. Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang sudah mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Ya, Tuhan kami adalah Allah. Di awal-awal kita sholat dikatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifah. Itu pengakuan bahwa Tuhan kami adalah Allah, ditambah dengan inna sholati wa nusuki. Itu merupakan pengakuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala kan. Oleh orang yang sudah mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah dan kami mengikuti segala aturan-aturan perintah-perintah Allah dan larangannya, tsumma istaqamu. Setelah itu baru kita istiqomah terus
kita nggak boleh berhenti, nggak boleh lowbat, nggak boleh kendor, terus semangat gitu. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka tatanazzalu itu bukan tangzilu. Kalau tangzilu turun, tatanazzalu terus, nggak berhenti malaikat turun ya. Setiap saat, setiap waktu malaikat turun. Tatanazzalu alaihimul malaika dengan ucapan alla takhafu wala tahzanu, jangan merasa takut, jangan merasa khawatir, jangan merasa sedih, kan itu semangat gitu. Wa absyiru, dan malaikat itu memberi kabar kepada kita yang istiqomah bil jannah, dengan surga allati tuntum tu'ad, yang sudah dijanjikan oleh Allah. Jadi nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir, sudah dijanjikan Allah bil jannah, dengan surga. Nah, hanya yang susah, yang repot tuh bagaimana kita bisa istiqomah gitu ya. Kadang-kadang mulainya gampang, nerusinya susah, atau mulainya sulit gitu ya. Tapi ngelanjutinnya gampang. Ada yang begitu tak? Kalau belum mulai sulit gitu ya. Kalau udah mulai terus saja gitu kan. Apapun. Mulainya malas tapi udah mulai nggak berhenti. Kira-kira apa tuh? Makan kacang. Itu, makan kuaci. Udah mulai terus saja kalau belum habiskan itu. Istiqomah gitu. Nah, kebaikan-kebaikan kita seperti itu harusnya. Jadi kadang-kadang ada yang sudah mulai tapi setelah itu berhenti. Ini Ramadan itu tidak mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, habis Ramadan langsung, itu yang nggak boleh kan, harus istiqomah kan itu. Jadi biarkan Ramadan selesai tapi semangat kita, kegiatan kita nggak selesai, soal berjamaahnya, tilawahnya, dan terus menjaga hal-hal yang menghidupkan dosa kan itu. Sehingga kita begitu selesai Ramadan dikatakan kayaumi waladathu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Apa? Bersih, nggak ada dosa, baru lahir, belum punya dosa. Begitu selesai Ramadan, itu seperti bayi yang baru dilahirkan, nggak ada dosa. Maka ketika kita punya rencana mau berbuat dosa, ingat, eman, sayang amat kita sudah dibersihkan, kemudian main lumpur lagi gitu. Kita sudah mandi, kalau kita main kotor-kotoran lagi kan itu. Kita sudah bersih selama Ramadan, dibersihkan oleh Allah, dihapuskan semua dosanya. Bahkan seperti Ramadan, seperti kita baru ada rahim ibunya, nggak punya dosa, ditandai dengan zakat fitrah, ya sudah bersihkan itu. Begitu kita mau berdosa, mau maksiat, ingat perjuangan membersihkan diri dari dosa ini berlapar-lapar sebulan, haus-haus sebulan gitu. Jadi kalau mau berbuat dosa, eman harus merasakan sayang amat perjuangan kita akan itu. Jadi kita mau menodai diri kita dengan noda-noda dosa, itu betul-betul kita harus kembali kepada perjuangan, eman amat itu. Jadi istilahnya kalau orang habis mandi bersih gitu ya, kemudian main comberan lagi gitu kan, ya blok maning kan itu. Itu yang kita upayakan itu. Harus terus istiqomah kan itu. Dan sampai kemudian kita ya melepaskan itu semua, kemudian kembali lagi kepada semula sebelum Ramadan. Itu namanya dapatnya lapar dan haus saja kan. Selama kita Ramadan, kita menjaga lisan, menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan dosa. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau ada orang yang mencaci maki kita, mengolok-olok kita, katakan pada diri kita bahwa kita lagi puasa. Itu menjaga agar terus berupaya. Jadi kita itu untuk berbuat dosa lewat apapun, lisan, mata, semua anggota tubuh kita sadar bahwa selama puasa kita dilatih untuk tidak berbuat dosa. Jangan dimulai pun diolok-olok, dicaci maki,
wis menang baik. Falyaqul inni shaimun. Itu perintah Rasulullah. Kalau ternyata setelah Ramadan islah juru puasa itu ya, sudah nggak puasa ini, marah ya tak lawan kan itu ya, macam-macam ya tak ladeni kan itu yang kemudian namanya balik lagi ke semula kan itu. Jadi maksudnya tidak boleh marah itu ya bukan berarti selama Ramadan, tapi selamanya. Dendamnya hilang, marahnya hilang kan itu. Dan sering kita sampaikan dalam surat Al-Imran 133 itu, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wa ardu iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah, jangan nunggu nanti, lusa, besok, pekan depan, bulan depan, tahun depan. Wasari'u, bersegeralah apa? Menggapai magfirah, ampunan Allah. Sudah kita diambil oleh Allah setelah Ramadan. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan landasan iman dan landasan ikhlas, maka diampuni semua dosanya yang telah lalu kan itu ya. Maka kita sudah mendapatkan magfirah, ampunan Allah, dan ditambah dengan untuk kita meraih surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Insya Allah kita kebagian tempat luas seluas langit dan bumi, maka ya jamaah hidayatullah kebagian tempat di depan di mana kita kebagian. Kenapa? Luas surganya. Dan itu surga yang seluas ini ya disediakan uiddat lil muttaqin. Al-Imran, ya benar Pak Iman 133 Al-Imrannya. Uiddat lil muttaqin, surga ini disediakan untuk orang yang bertakwa. Maka kita Ramadan ini proses untuk peningkatan takwa, dan Syawal lebih tingkatan lagi dan itu. Maka disediakan ya surga bagi orang-orang yang bertakwa. Baru di ayat selanjutnya Allah menjelaskan kriterianya, ciri-cirinya orang bertakwa seperti apa kan itu. Itu semuanya ada di dalam bulan Ramadan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Satu. Ya. Ciri-cirinya adalah rajin infak dalam kondisi lapang dan kondisi sulit. Kondisi punya, kondisi enggak punya, tetap infak. Itu terjadi di bulan Ramadan. Kas kotak amal kita Ramadan itu ya nambah, meningkat hasilnya kan itu. Kenapa? Orang senang infak di bulan Ramadan. Rasulullah SAW Ramadan itu infaknya seperti angin menghembus. Nggak berhenti-berhenti kan itu. Bahkan peluang-peluangnya banyak. Pengemis sepanjang jalan, premen bawa pemerintah Cilegon. Pengemis sepanjang jalan dari mulai ujung Cilegon sampai ujung Cilegon sampai PCI, kanan kiri banyak yang nongkrong, tidur di trotoar, bawa karung, bawa gerobak gitu kan. Kalau kita pulang dari Serang nanjak jembatan Cibeber itu, jembatan layang itu ya, itu anaknya tidur di situ kan itu. Itu peluang. Kalau kita peluang buat infak gitu ya, peluang. Tapi di sisi lain ya ini remen kayak Cilegon kayak gitu ya. Kenapa ini nggak ditertibkan, ditaruh di mana, jangan numpuk sepanjang jalan kan itu. Sebenarnya itu peluang kan itu. Yunfiquna bisarra'i wadh-dharra. Itu masih mudah. Infak selama Ramadan dan dilanjutkan karena bahasanya fil mudhari, berkelanjutan. Itu ciri yang bertakwa. Ditambah dengan apa Pak Hilman? Wal kadhiminal ghaidha. Dari mudah dibikin agak sulit. Wal kadhiminal ghaidha itu artinya menahan emosi. Sulit. Kadang-kadang orang keluar dari masjid, sandalnya yang satu mental jauh, kira-kira pikirannya apa tuh? Kurang ajar nih orang. Sandal saya melepas jauh kan itu ya. Ya mungkin terbesit itu di hatinya, atau mungkin ya ada yang memancing kita untuk marah gitu kan. Marah.
yang dimarahin nggak ada, tapi mulutnya ngoceh gitu kan. Dasar orang ini nggak tahu diri, kalau yang dimarahin nggak ada gitu kan. Itu agak sulit. Kalau infak dalam kondisi sulit, kondisi lapang mungkin masih bisa, mudah. Tapi kalau menahan emosi, menahan marah, agak sulit. Ya. Nggak ada orangnya, marah-marah gitu kan. Lihat ke belakang, ke depan, pohon jambunya dipencet kosong gitu kan. Plastiknya dibungkus plastik gitu kan, nggak ada isinya gitu kan. Yang ngambil nggak tahu siapa, tapi ngoceh gitu kan, ngomong ini orang udah dibungkus masih juga diambil kan. Itu sudah sulit kan, itu sulit kan. Kadang-kadang memang refleks marah itu, emosi refleks. Begitu kita kebancretan air di jalan, musim banjir gitu kan, langsung jebret gitu kan, kurang ajar gitu. Itu refleks gitu, agak sulit gitu ya. Ditambah yang ketiga, al-afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain sebelum minta maaf. Lebih sulit. Kadang-kadang minta maaf juga belum dimaafin, apalagi belum minta maaf. Lebih sulit lagi kan itu. Jadi kalau orang punya ada yang merasa didolimi, merasa diambil haknya, itu untuk memaafkan itu sulit gitu ya. Bahkan sudah datang pun orang yang minta maaf itu masih, ya Allah kan itu, kamu kan itu ya. Apalagi nggak minta maaf, masih ngeriang baik itu kan. Ini harus masih dicari-cari. Datang orang yang minta maaf, oh kamu yang ngambil. Belum dimaafkan, masih, ya dasar orang itu begitu kan itu. Sholat mah iya, ini iya kan, masih ngedumel baik gitu kan. Ya, itu namanya lebih sulit. Jadi tiga kriteria, tiga sifat itu, pertama gampang, insya Allah infak mah gitu ya, kan nggak dibatasi berapapun gitu. Kemudian menahan emosi, jangan marah, itu berat. Anak-anak di TK itu apal, la tagdob falakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Berat itu untuk tidak marah itu kan. Rasulullah mencontohkan di berbagai kehidupannya, nggak marah itu udah betul-betul menjadi sifat yang mulia. Nggak marah itu. Pulang-pulang malam gitu ya, pulang-pulang subuh habis pengajian, sampai rumah nanya ke istrinya, ada makanan enggak? Belum sarapan gitu kan. Isinya bilang apa? Enggak ada ya Rasulullah. Air panas enggak ada. Makanan enggak ada. Ya udah enggak apa-apa. Saya langsung puasa aja. Kira-kira suami-suami ini kan itu ketika pulang lagi haus-hausnya gitu kan, mau minta kopi, jawabnya istrinya enggak ada kopi gitu kan. Kira-kira bagaimana kan itu? Kalau Rasulullah begitu pulang nggak ada makanan, jawabnya apa? Ya udah nggak apa-apa, saya puasa. Kan itu, niat puasa kan itu. Jadi banyak contoh-contoh ya dalam kehidupan yang menunjukkan sifat mulianya, nggak pernah marah, gitu ya. Jadi dalam bentuk apapun, ya kalau Rasulullah itu mendoakan, ya mendoakan dikabulkan, itu doakan semoga kamu begini itu, masya Allah. Tapi sifatnya marah. Ketika Rasulullah dakwah ke Taif ya, itu melaksanakan tugas kewajiban menyampaikan risalah Islam, mengajak orang supaya masuk Islam, supaya menyembah Allah, tapi sampai sana bukan disambut, tapi disambit, dilempar-lemparin sampai berdarah-darah, ditimpukin gitu kan ya, lari gitu kan, ngumpet di bawah gundukan tanah di kebun anggur gitu kan. Rasulullah merasa betapa lemahnya diriku gitu ya, betapa lemahnya diriku. Allahumma ashku basi, ya Allah aku ini betul-betul orang lemah, ngadepin orang Taif, suruh diajak masuk Islam, ajak ibadah pada Allah, bukannya mau malah kita diserbu, dilempar-lemparin, dikejar-kejar gitu kan. Ya ngeluh, ngadu pada Allah. Datang malaikat
malaikat Jabal Taif, ya, yang menahan Jabal Taif itu, ya Rasulullah, kalau engkau izinkan gunung Taif ini tak angkat, tak tumpak di warga Taif mati semua, gimana? Kan lagi marah itu ya, lagi marah. Seandainya ada yang nolong gitu kan, kalau umpamanya Pak Hilman ada yang marah-marah, udah Pak Hilman mundur biar saya ngadepin. Ya hajar aja, langsung disuruh gitu kan. Kalau ditawarin gitu ya, ditawarin udah kamu minggir biar saya ngadepin. Minggir itu bukan, oh jangan enggak gitu. Tapi apa kata Rasulullah? Ya jangan. Kenapa? Kalaupun mereka orang-orang Taif ini enggak iman, enggak mau ibadah pada Allah, ya enggak apa-apa, nanti anak buahnya, anak-anaknya, cucu-cucunya gitu kan. Fa innahum qaumun la ya'lamun, mereka tuh enggak tahu kalau saya ini Rasulullah. Nanti anak-anak cucunya mungkin tahu kan, maka jangan, biarin aja. Kalau ditutup dengan gunung semua habis, enggak ada anak cucunya, selesai gitu, maka dibiarin. Alhamdulillah sekarang Taif menjadi ya negara atau kota Islam yang begitu besar, bahkan di situ ada namanya mikot, tempat ngambil menjatuhkan niat umroh, niat haji, namanya mikot, Qarnul Manazil, besar dibandingkan dengan Bir Ali, Madinah masih bagusan di Taif, masjidnya besar, kamar mandinya banyak, itu bersih, luas kali itu di Taif kali itu. Dan di situ adalah kebun anggur berbagai macam warna rasa anggur itu di Taif, murah meriah, yang hijau, yang hitam, yang merah, bermacam-macam di sana kan itu ya nggak marah Rasulullah. Segitu diuber-ubernya ditimpukin, nggak lapor polisi, nggak marah gitu. Bahkan ditawarin pun udah tak angkat ini gunung, tak timpain semua keluarga, mati semua, jangan kan itu. Coba kalau Pak Mul begitu ada yang marah-marahin, udah Pak Mul ya, saya ngadepin, Pak Mul diem aja, iya hajar aja lah gitu, habisin dah itu. Itu namanya al-kadhiminal ghaidha, menahan marah. Tidak hanya ditahan tapi juga dihapus, al-afina 'anil nas. Kalau hanya nahan, Syawal meledak-ledak. Waktu Ramadan kamu begini-begini, saya lagi puasa, tak tahan-tahan. Kan itu. Karena kata Ustaz suruh nahan gitu kan. Tapi sekarang sudah nggak bisa nahan nih. Sabar itu apa katanya? Habis gitu kan. Udah berapa kali nih kan itu. Jadi kehabisan sabar saya. Sekarang udah nggak puasa. Bukan begitu maksudnya. Al-afina 'anil nas itu ya hapus, nggak ada. Sudah nggak marah dan nggak ada sisa dalam hati, nggak ada rasa dendam, selesai. Dan itu namanya al-afu. Maka dikatakan minal aidin wal faizin. Doanya selamat kembali kepada fitrah, bersih dari dosa, dan selamat kamu juga menjadi orang yang beruntung menyelesaikan ibadah Ramadan. Diamini kan itu. Maka istiqomah itu harus kan itu. Itu menghapus kesalahan orang itu, masya Allah. Sulit, gilingan baik, asal kelihatan orangnya, ini orangnya nih. Kebayang terus itu, nggak ada pun orangnya masih kebayang orang itu tuh kan itu. Begitu ketemu orangnya, ini orangnya kan itu. Jadi kalau yang pertama infak ya dalam kondisi lah, maksud itu masih muda, masih bisa dilaksanakan. Menahan emosi agak sulit gitu ya. Apalagi menghapus kesalahan orang sebelum minta maaf sudah dimaafin, itu lebih sulit lagi kan itu. Nah, jadi sebetulnya yang namanya memaafkan itu nggak perlu biaya. Kalau infak mah ada yang dikeluarkan, ada pengorbanan. Infak itu pengorbanan harta, keluarkan. Kalau memaafkan nggak ada pengorbanan, itu sudah itu doang kan itu. Itu masya Allah Rasulullah SAW adalah karim, betul-betul mulia akhlaknya. Di beberapa kehidupannya pun nggak pernah yang namanya marah kan itu, nggak pernah marah kan. Walaupun apapun di depannya dikatakan model apapun, ya sabar kan itu. Itu yang namanya kita ya sebagaimana bisa nggak kita mencontohnya.
Kan Allah mengatakan apa tuh? Yang fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad kepada umatmu, jika memang betul-betul mereka mencintaiku, ya, mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ittiba, mengikuti aku dari ibadahnya, akidahnya, akhlaknya. Ya, ibadahnya masih bisa kita contoh. Tahajud masih bisa, puasa Syawal masih bisa, gitu. Tapi mencontoh akhlaknya, mencontoh tidak marahannya, nggak bisa, susah. Kalau nggak marah susah kan itu, kepancing sedikit marah. Dan mencontoh menghapus kesalahan orang. Sebelum orang itu datang minta maaf, sudah saya maafkan. Apalagi nggak minta maaf pun sudah dimaafin. Itu bagi kita belum bisa mencontoh, gitu. Menghapus apa dendam itu agak berat, gitu. Jadi 3 kriteria ini secara berurutan, yang pertama gampang, yang kedua agak sulit, yang ketiga lebih sulit lagi. Menghapus kesalahan orang. Kebayang terus, ketemu orangnya, kelihatan rumahnya, ini rumahnya. Wis udah hilang. Rumahnya punya masalah sama saya. Dibayang terus kan itu. Nah, yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa itu apabila ia berbuat salah, itu manusiawi, ya. Berbuat salah itu manusiawi. Manusia itu tepatnya salah, lupa, itu manusia, ya. Lupa memang itu manusia kan itu. Salah itu manusia, nggak disengaja. Salah itu manusiawi. Tapi ketika berbuat salah, ketika lupa itu langsung zakarullah. Ingat Allah, astagfirullah. Gitu. Astagfirullah. Berbuat dosa nggak sengaja, astagfirullah. Tapi kalau berbuat dosa sengaja, astagfirullah. Wis salah sengaja, astagfirullah pisan gitu ya. Jadi ya makanya sering orang minta maaf itu ya baik yang disengaja, yang tidak disengaja, yang besar, yang kecil, mohon diampuni dosa itu. Ya memang yang tidak disengaja banyak, yang disengaja juga banyak kan itu. Maka langsung kalau salahnya pada Allah, astagfirullah. Salah kepada sesama manusia, samperin, salah maaf ya, gitu ya. Jadi ketika kita di perjalanan, kita ada masalah dengan sesama pejalan itu ya, kesenggol apa gitu kan. Jadi begitu kesenggol jangan lihat motor kita, jangan lihat kendaraan kita, lihat kendaraan orang. Nggak apa-apa Pak. Ini begitu kesenggol langsung dilihat mobil dewek. Pak penyot ke Pak ke. Pak ini lecet kan itu. Yang dilihat rawan kita kan itu. Pak nggak apa-apa Pak. Ada yang lecet nggak Pak? Kan itu. Jangan dilihat punya saya gitu. Ini langsung begitu kesenggol di jalan yang dilihat punya sendiri. Oh ini lecet, ini lecet. Punya kita, lawan kita bagaimana gitu. Ketika dia jatuh ditanya Pak, gimana Pak? Itu langsung yang ditanyakan, yang nyenggol yang kesenggol, yang ditanya orang bukan kita. Langsung mau turun langsung ngelihat. Oh ini lecet, ini penyot kalau macam itu. Punya orang itu gimana kan itu. Itu enggak dia punya sebodoh amat, yang penting punya saya bisa dikembalikan pulih semula kan itu. Kadang-kadang memang egonya harus punya saya beres lagi kan itu. Jadi orang yang dilihatkan itu. Kembali bahwa ya Syawal dalam bahasa itu namanya peningkatan. Syawal itu peningkatan. Ramadan itu latihan, proses, Syawal itu peningkatan. Itu Syawal. Jadi harusnya Syawal itu lebih meningkat lagi daripada Ramadan. Kalau Ramadan Pak Hilman tilawahnya hatam 5 kali, berarti Syawal harus lebih, ya kan? Kalau kita Ramadan itu setiap malam bisa tahajud, kena ada sahur gitu kan ya. Syawal bisa jadi lebih mundur, bangunnya lebih maju gitu kan, lebih. Kalau jam 3 berarti Syawal jam 2. Peningkatan gitu kan, peningkatan itu. Tapi
kebanyakan. Itu yang ditanya diri sendiri, iya enggak gitu para jali kan itu. Syawal itu peningkatan itu kan. Yang kedua, Syawal itu bulan silaturahim. Kita ke rumah mertua, ke rumah saudara terus silaturahim kan itu ya. Itu waktu silaturahim. Dalam rangka apa? Mengenal ya. Mengenal, setelah mengenal dikenal kayak ini siapa, ini siapa, ini siapa. Gitu. Bahkan kita melihat sejarah nenek moyang kita. Ini bapaknya anu, ini anu, ini kan kakeknya nama anu. Jadi mengenal, oh dulu kakeknya tuh kiai. Itu kan ya. Harusnya kita ini juga bisa menapak jejak kakek kan itu. Atau kalau kakeknya dulu begini-begini, kita bikin perubahan. Gak apa-apa kakek saya, tapi saya harus menjadi orang baik. Kan begitu. Kenapa? Silaturahim itu dalam rangka mengenalkan diri, kumpul sekeluarga dari berbagai keluarga. Umpamanya sekeluarga ini anaknya 5 gitu ya. 1 sudah bawa cucu sekian, ini cucu sekian, sekian. Akhirnya dikenalkan. Situlah silaturahim. Jadi membawa rizki, panjang umur di situ. Oh ternyata ini masih ponakan, oh ternyata ini masih saudara. Silaturahim. Walaupun ketemunya setahun sekali, waktu mudik doang kan itu ya. Ketemunya kan begitu, tapi ya ada yang bisa bulanan, ada pekanan, ada yang bisa tahunan memang. Jadi mudik itu kayaknya harus gitu ya. Kenapa? Dan maka kita silaturahim, kumpul sekeluarga. Kalau itu anaknya ada 5, ada 8 itu ya. Dari 8 anak itu masing-masing punya anak berapa, punya cucu berapa. Dikumpulkan, itu 2 bis itu. Ya 2 bis itu kan itu. Ketemu dan dikenalkan. Oh ini anu, ini anu, ini anu. Supaya enggak keliru nasab gitu ya. Enggak tukar nasab. Oh ternyata ini masih anaknya adik saya, anaknya kakak saya. Itu kan enggak boleh dinikahi. Gitu. Anaknya saudara laki-laki, anaknya saudara perempuan, saudara kandung kita kan. Oh anaknya saudara saya. Dan dikenalkan, maka enggak ketukar nasabnya. Kan itu. Nggak bisa dinikahi. Kenapa? Itu muhrim, selama-lamanya nggak boleh kan itu. Kenapa? Itu masih saudara, masih ponakan. Anaknya adik ke kita paman, ya kan? Ke kita uak. Anaknya siapa kan? Ada paman, ada uak gitu ya. Jadi anaknya adik ke kita, anaknya adik kita ke kita namanya uak. Anaknya adik kita, ponakan sama ponakan. Tapi kita paman itu muhrim selama-lamanya nggak boleh ini. Tapi karena kita nggak kenal, yang kakak pindah kemana, ini pindah kemana masing-masing gitu kan. Begitu bapak lebaran kumpul semuanya, oh ini anak kamu ya. Sering ketemu dia, saya menaksir gitu. Ternyata anak kamu kan itu, ya. Masih nasab. Ya itu masih waris dan masih mewaleni gitu kan. Artinya seandainya bapaknya nggak ada, saya walinya kan itu. Nggak bisa dinikahi. Itu dalam perkara Syawal. Bulan silaturahim kan itu. Bulan silaturahim. Jadi kita mengenalkan oh ini kan itu. Jadi selain kita mengevaluasi ibadah Ramadan kita hasilnya apa gitu ya. Rugi pamul kalau nggak ada hasilnya mah. Lapar. Tengah malam udah bangun gitu kan ya. Kalau seharian 14 jam kita nggak makan nggak minum nahan terus kalau nggak ada hasilnya rugi. Maka Syawal ini kita selain mengevaluasi diperbaiki. Takwa belum tercapai tapi proses terus ya ditingkatkan lagi. Kalau sudah selesai puasa 6 hari Syawalnya ya tambah lagi. Daud tambah lagi. Senin Kamis tambah lagi Ayyamul Bid. Kapan nih? Bentar lagi Ayyamul Bid nih kali itu. 13, 14, 12 itu Ayyamul Bid gitu. Puasa apa lagi? Ayyamul Bid. Kemarin Syawal, sekarang Ayyamul Bid. Kapan makan-makannya? Wis gampang makan. Ada waktunya buka sahur makan itu ya. Ini yang namanya Syawal Pak. Tempat bakso, tempat sate, tempat apa aja ngantri. Ya, ngantri di samping belakang rumah saya itu ada namanya bakso Hayalan. Iya. Saban hari full. Itu hari ketiga Lebaran, masya Allah motor parkir, mobil parkir banyak. Jadi
seakan-akan balas dendam. Ramadan nggak makan siang selama 30 hari, 30 hari ya, lebarannya Sabtu kan itu. Jadi 30 hari nggak makan siang, begitu Syawal langsung suruh mikiri 6 hari Syawal. Pokoknya di mana-mana tempat makan, tempat kuliner diserang terus ya itu. Ini masih tutup, ini mau dicari semua kan itu. Balas dendam namanya gitu. Ya, itu dengan silaturahim, ngajak keluarga, ngajak teman-teman, yuk kita ngebasuh di sana, yuk kita nyati di sana, dicari-cari tempat yang sambil dicari di Google itu, mana yang ramai kan itu ya nggak apa-apa dalam rangka silaturahim kan itu. Infak kita jalan, silaturahim jalan, dan kita ukhuwah kita semakin mantap gitu ya. Satu dari hasil ibadah Ramadan kita. Tapi bagaimana peningkatan ibadahnya ya, jangan sampai kemudian begitu Ramadan subuh sekian orang gitu kan ya, banyak di berbagai masjid musola. Jadi sahabat rahimakumullah, kita upayakan ya peningkatan dari ibadah kita secara kualitas baik ya, bermutu ibadahnya, secara fikihnya kita upayakan sebaik-baiknya, secara jumlah kuantitas juga harus nambah gitu. Jadi baiknya memang sudah diperbaiki melalui ibadah Ramadan ya, baik dari sisi makannya, sisi akhlaknya. Ramadan dijaga, nggak boleh ngomongin orang segala macam, itu peningkatan kualitas kita, keimanan kita, sehingga kita ya Syawal itu peningkatan kualitas ibadah, peningkatan kuantitas ibadah, bukan semakin berkurang. Ini kalau yang berkurang itu umumnya orang-orang puasa Ramadan kalau udah selesai menurun lagi, itu umumnya. Kalau kita jadi orang umumnya, orang yang elitnya kita tuh Syawal semakin meningkat, sehingga tilawahnya, infaknya, ibadahnya semuanya menjadi peningkatan. Itu yang merupakan bentuk hasil daripada perjuangan kita berlapar-lapar dalam 1 bulan. Hasilnya memang ini kan itu, supaya kita betul-betul mengharapkan. Dalam hadis Rasulullah dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni semua dosanya. Kalau sudah diampuni, jaga jangan dikotori lagi. Ingat, kita udah bersihkan tuh. Kemudian ditinggali dari si ubudiyahnya, sehingga betul-betul kita selama ditarbiyah, dididik selama 1 bulan Ramadan, hasilnya memang sudah kelihatan. Tahajud rutin, puasa iya, tilawah iya, kan itu, menjaga lisan, menjaga semua nggak boleh berbuat dosa, memang iya. Itu betul-betul terasa bahwa ibadah kita ada bekasnya gitu. Jadi bukan bekasnya lapar doang, kalau bisa awal langsung teman-teman makan, tapi ya ada hasil ibadah baru kita. Mudah-mudahan ya kita bisa meningkatkan ubudiyah kita, akhlak kita, akidah kita, betul-betul ya Ramadan kita mempunyai nilai di sisi Allah SWT, dan kelihatan nilainya dalam kehidupan sehari-harinya. Itu mungkin yang kita sampaikan untuk kesempatan pagi mukaddimah ini, mukaddimah dari libur Ramadan. Karena libur Ramadannya lebih awal ya, lebih awal, sehingga selama Ramadan ketemu 2 atau 3 kali, habis itu libur. Maka ini walaupun saya nggak bawa buku, mengawali lah gitu. Untuk Syawal ini kita mengawali lagi ya, sebatas mengingatkan, mengevaluasi gimana ibadah Ramadan kita. Kalau itu orang itu mencuri, ngambil barang kita, ikhlaskan. Koin kita di koleksi kita, mungkin kita kurang infak, terus ngonon baik. Barang yang diambil orang itu ya, kalau kita nanam dimakan burung, apa itu namanya? Infak gitu ya. Kita punya diambil orang, infak. Daripada ngedumel terus nggak jadi amal, mending ya. Jadi jangan salahkan yang ngambil. Oh, saya kurang infak, kan itu. Jadi evaluasinya jangan evaluasi yang nyolong gitu kan. Orang ini nggak tahu diri ya gitu. Masa barang saya dicolong kan itu. Ya itu mungkin yang nggak tahu diri kita kan itu, kita kurang infak, diambil wis langsung ikhlaskan gitu. Jadi kalau ketika terasa asal ngelihat bekasnya, ingat motor saya di sini nongkrongnya nih. Sekarang nggak ada, itu kurang ajar orang itu kan itu. Itu ya harus ya kita hilangkan.
semua yang ada di dunia ini fana. Jadi di surat Ar-Rahman itu dikatakan apa, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia ini hilang. Ya, kalau nggak rusak hilang. Gitu ya. Yang ada adalah amal ibadah kita. Jadi kalau hak milik kita, kekayaan kita itu hilang, gitu ya. Kalau nggak rusak diambil orang. Yang rusak jelas ada bekasnya, gitu ya. Sudah, itu memang sunnatullahnya begitu. Orang itu dari mulai bayi, mudah menjadi anak-anak, menjadi remaja, pemuda, dewasa, tua, habis. Ada yang masih anak-anak sudah nggak ada, ya memang itu sunnatullah. Jangan kemudian nggak habis-habis dipikiri baik, kenapa motor saya hilang. Pikir maning, asal lihat motor yang warnanya sama, kayak itu motor saya itu. Oh, selalu habis-habis. Udah, lepaskan gitu. Jadi jangan ngoreksi malingnya. Maling itu terlalu ya gitu. Jangan dikoreksi, badan diri dikoreksikan itu. Jadi hasibu angfusakum, koreksilah dirimu sendiri. Kenapa? Kan itu. Oh, mungkin begini. Kenapa? Memang begitu ayatnya yang tidak dibagi dibaca sama Pak Rojali itu. Wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Ketika orang itu diuji oleh Allah, dicolong orang, itu kan ya, hilang. Itu ujian dari Allah. Maka orang itu akan mengatakan yang disalahin Allah. Allah tuh nggak kasihan sama kita. Segini nggak punyanya motor, punya satu-satunya dicolong orang lagi. Allah nggak ngeliat kita nih nggak punya gitu kan. Kenapa sampai cuma satu-satunya punya motor kebutuhan sehari-hari hilang lagi kan itu. Itu masih nyalain ke sana gitu. Tapi kata Allah, kalah. Bukan Allah nggak kasihan, bukan Allah nggak sayang sama kamu. Balla tukrimunal yatim. Justru kamu yang nggak pernah memuliakan anak yatim. Ditambah dengan wala tahadduna ala ta'amil miskin. Pakainya madnya mensakol kalimi. Wala tahadduna. Dan kamu tidak pernah, gitu tuh bahasanya, tidak pernah memperhatikan peduli pada orang miskin. Jadi bahasanya tuh dibacanya wala tahadduna ala ta'amil miskin. Justru malah watakuluna turasa akla lama. Harta warisan diraut kabeh. Adi-adine ur kebagian, dia waris kabeh. Turasa akla lama. Watuhibbuna al-maut. Itu semuanya kembali kepada diri kita. Bukan Allah yang nggak kasihan, Allah nggak sayang. Di motor satu-satunya hilang lagi. Allah tuh nggak kasihan sama kita, nggak melihat kita. Allah melihat. Jangan sampai kemudian jatuh kepada musyrik. Ya, nggak percaya sama Allah. Allah kok nggak kasihan sama kita. Apa nggak lihat kita itu punya motor satu hilang pisan gitu kan? Jangan apa nggak melihat? Allah melihat itu, tapi ujian. Kenapa kamu tuh nggak pernah peduli sama yatim, nggak peduli sama orang-orang miskin? Begitu diambil baru ngeluh. Itu ya ayat itu kalau dibaca itu teguran pada kita. Jadi fa ammal insanu idza mabtalahu wa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu, diuji oleh Allah, wa qadara alaihi rizqahu, dikurangi rizkinya, hilang hartanya, hilang sehatnya, terus acak-acakan. Fa yaqulu rabbi ahanan. Ya Allah, kenapa jadi begini, kalau jadi begini? Kan itu. Jadi Allah, kalah, itu salah kamu. Apa? Balla tukrimunal yatim, kamu tuh nggak peduli sama yatim. Wala tahaddu, kamu juga pernah peduli sama orang miskin. Ini kan itu. Jadi pamul yang dilihat kembali, jangan malingnya. Kitanya dikoreksikan itu. Oh, salah saya, oh gitu aja. Aku begitu. Kenapa? Emang ya itu sudah Al-Qur'annya begitu menunjukkannya kan itu. Jadi supaya kita nggak marah, udahlah mungkin kita yang salah. Gitu. Kurang tawakal, kurang proses. Ya dikunci dulu lah gitu. Baik, itu memang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengevaluasi bagaimana ibadah Ramadan kita. Semoga ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga tingkatan iman kita, takwa kita meningkat, dan sehingga ini menjadikan upaya khas kita dalam ibadah Ramadan kita. Kita akhiri dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinikmati, enak ngajar.